Selamat siang, Servisnu. Perkenalkan, nama saya Michelle Angelika Tiopani dari kelas 2 PHP 2 kelompok 2. Di video ini, kami akan membahas mengenai solusi terhadap studi kasus yang telah diberikan sebelumnya. Berikut adalah nama anggota beserta NIM dari anggota kelompok 2. Untuk nomor 1, solusi pertama yang dapat kami berikan adalah para masyarakat lokal tetap dapat menjadi pelaku pariwisata, yaitu dengan cara memperkenalkan atau melakukan pemasaran dengan cara yang milenial. Salah satunya adalah dengan menjadi seorang YouTuber atau travel vlogger, di mana mereka dapat memproduksi konten mengenai destinasi tersebut. Konten yang diberikan oleh para masyarakat lokal dapat berupa pengenalan tempat-tempat wisata, ulasan mengenai hotel atau fasilitas yang ada, penjelajahan kuliner khas pulau, dan berbagai konten kreatif lainnya. Dengan adanya konten tersebut, para masyarakat lokal dapat perlihatkan bagaimana kegiatan mereka saat di destinasi dan bagaimana pengalaman pribadi mereka saat berada di destinasi. Dengan begitu, wisatawan baik dari dalam atau luar negeri akan mengetahui mengenai destinasi tersebut dan akan mulai datang berkunjung. Dengan adanya konten tersebut, maka dapat menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan keinginan para wisatawan untuk datang berkunjung. Dengan cara tersebut, baik di pihak gubernur dan di pihak masyarakat lokal akan sama-sama diuntungkan dari berbagai macam aspek. Solusi yang kedua adalah dengan meningkatkan infrastruktur pariwisata sehingga dapat menunjang kegiatan para pekerja. Fasilitas kerja ini merupakan sarana pendukung dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan yang bersifat permanen, berwujud fisik, dan dapat bermanfaat bagi perusahaan. Tujuan diadakannya fasilitas ini agar dapat meningkatkan kenyamanan, kemudahan, kepuasan, dan kesetiaan para pekerja. Fasilitas-fasilitas yang akan disediakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fasilitas teknologi. Saat ini di bidang pariwisata sudah mulai menggunakan fasilitas teknologi untuk mempermudah pekerjaannya, seperti operasional perusahaan, penyimpanan data perusahaan, penyimpanan data konsumen, hingga pembelian tiket secara online. Selain itu, fasilitas teknologi ini juga dapat digunakan sebagai media komunikasi antar karyawan, antar atasan dan bawahan. Maka dari itu, perusahaan dapat menyediakan fasilitas seperti komputer, mesin X-ray, printer, scanner, dan berbagai fasilitas lainnya. Selanjutnya adalah transportasi. Kami akan memperbanyak transportasi umum sehingga para pekerja dapat lebih mudah untuk pergi dan pulang dari tempat mereka bekerja. Kami juga menghimbau kepada sektor pariwisata untuk menyediakan transportasi khusus untuk para karyawan yang akan melakukan dinas keluar kota. Selain itu, kami juga akan menyediakan shuttle bus kepada karyawan yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Selanjutnya, kami juga akan menyediakan fasilitas makan dan minum khusus bagi para pelaku pariwisata. Umumnya, para pelaku pariwisata memiliki jam kerja yang cukup panjang dan waktu yang diberikan untuk istirahat sebentar. Biasanya dalam satu kali shift bekerja, memiliki waktu 9 jam, 8 jam untuk bekerja, dan 1 jam untuk istirahat. Jam kerja yang diberikan ini juga tergantung dari ketentuan masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, kami menghimbau bagi seluruh sektor pariwisata untuk menyediakan fasilitas makan dan minum khusus karyawannya. Dalam satu kali shift bekerja, para karyawan memiliki jatah 1 kali makan pada waktu jam istirahat. Mereka dapat makan dan minum di kantin khusus karyawan, serta bebas memilih menu makanan yang disediakan setiap harinya. Hal ini bertujuan agar para pekerja mampu memanfaatkan waktu istirahatnya serta memenuhi kebutuhan makan dan minum mereka. Selain fasilitas-fasilitas yang telah disebutkan sebelumnya, kami juga akan membuat program jaminan khusus bagi para pelaku pariwisata di Provinsi Sejahtera Selalu. Program jaminan ini bertujuan untuk menunjang kehidupan para pelaku pariwisata selama mereka bekerja di industri pariwisata. Program jaminan yang akan diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini wajib dimiliki oleh setiap pelaku pariwisata dan wajib diberikan oleh pihak perusahaan. Dengan adanya jaminan kesehatan ini, para pelaku pariwisata yang terdaftar sebagai pekerja akan dijamin kesehatannya. Jika jatuh sakit, biaya pengobatan akan ditanggung oleh perusahaan.
Jaminan yang kedua yaitu jaminan kecelakaan kerja. Hampir sama seperti jaminan kesehatan sebelumnya, jaminan kecelakaan kerja ini juga wajib dimiliki oleh setiap pelaku pariwisata. Bekerja di industri pariwisata sendiri juga memiliki resiko yang cukup tinggi akan terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, perusahaan di sektor pariwisata juga wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja bagi para karyawannya. Jaminan yang ketiga yaitu jaminan hari tua. Industri pariwisata sendiri merupakan salah satu industri yang cukup memperhatikan usia secara signifikan. Ada beberapa perusahaan dalam sektor pariwisata yang memiliki batas maksimum usia kerja, yaitu sekitar 45 sampai 50 tahun. Ketika para pelaku pariwisata ini sudah tidak bekerja lagi dalam industri pariwisata, mereka harus tetap melanjutkan hidupnya. Oleh karena itu, dapat diharapkan bahwa perusahaan dapat memberikan jaminan hari tua bagi para pekerjanya. Jaminan hari tua yang diberikan ini juga dapat membuat para pelaku pariwisata semakin yakin bahwa karir atau pekerjaan mereka dalam industri pariwisata ini dapat menjamin kehidupan mereka di hari tua nanti. Program selanjutnya yang akan kami selenggarakan adalah program pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia, khususnya bagi para pelaku pariwisata. Sebagai warga negara non-Jawa-Disonono, kita harus menyadari bahwa perekonomian kita juga berasal dari kegiatan pariwisata yang ada, yang menjadi potensi serta sumber pendapatan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini, khususnya bagi para pelaku pariwisata, supaya mereka dapat menerima wisatawan yang datang ke Provinsi Sejahtera Selalu dan mampu memberikan pelayanan prima yang memuaskan wisatawan. Dengan demikian, wisatawan akan tetap tertarik dan mau melakukan perjalanan di Provinsi Sejahtera Selalu. Bentuk pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia yang akan kami selenggarakan dapat berupa workshop, leadership training, skill training, manajemen training, public speaking, belajar bahasa, dan masih banyak lainnya. Hal ini kami selenggarakan agar dapat memperluas pengetahuan atau wawasan, serta meningkatkan skill yang dimiliki oleh para pelaku pariwisata. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Helen. Jenis edukasi yang akan kami berikan kepada masyarakat yang tinggal di destinasi Pulau Sejahtera Selalu, yaitu edukasi formal dan edukasi non-formal. Untuk edukasi yang pertama, yaitu edukasi formal, kami akan memberikan pendidikan formal yang berwawasan pariwisata kepada masyarakat lokal, terutama untuk anak-anak muda yang tinggal di destinasi Pulau Sejahtera Selalu, agar mereka dapat menempuh pendidikan formal yang berwawasan pariwisata. Contohnya, kami akan membangun SMK Pariwisata ataupun Sekolah Tinggi Pariwisata. Di sekolah ini, siswa-siswi akan diajarkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia kepariwisataan, mulai dari praktik guiding atau memandu, dan bagaimana cara berkomunikasi dan berpenampilan yang baik dan rapi saat berhubungan atau berinteraksi dengan turis. Selain praktik, siswa-siswi juga akan diajarkan tentang teori-teori yang berhubungan dengan pariwisata, seperti ilmu pariwisata, geografi pariwisata, dan ilmu-ilmu hospitality. Selama bersekolah di sekolah pariwisata ini, siswa-siswi akan dituntut menjadi pribadi yang lebih komunikatif dan percaya diri, terutama saat mereka berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para turis. Selanjutnya, jenis edukasi yang kedua, yaitu edukasi non-formal. Ada 4 kegiatan yang akan kami laksanakan di destinasi Pulau Sejahtera Selalu. Kegiatan yang pertama, yaitu membangun lembaga pendidikan. Tujuannya untuk mengembangkan wawasan pengetahuan masyarakat lokal, baik di bidang pariwisata itu sendiri maupun di bidang teknologi. Yang kedua, untuk mengasah keterampilan dan kemampuan di bidang teknologi, agar masyarakat lokal tidak tertinggal dan buta teknologi terkini yang sudah diterapkan di berbagai industri pariwisata, baik itu industri nasional maupun internasional. Yang ketiga, yaitu untuk melatih sikap dan attitude masyarakat lokal,
agar mereka dapat mengambil tindakan yang benar saat berhubungan atau berinteraksi dengan para turis. Kegiatan yang kedua yaitu mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat lokal. Dalam acara sosialisasi, kami akan mengajak masyarakat lokal agar mau berpartisipasi kembali dalam kegiatan kepariwisataan di pulau tersebut. Kami yakin dengan bangkit kembalinya kegiatan pariwisata di destinasi pulau ini, maka akan menarik perhatian para turis untuk terus berkunjung. Semakin banyak jumlah turis yang berdatangan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidup masyarakat lokal, yang mana pada awalnya masyarakat lokal yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran dapat mengajukan diri sebagai karyawan maupun membuka UMKM di sekitaran destinasi pulau. Misalnya menjadi pemandu wisata, membuka hotel atau penginapan baru, menjadi karyawan hotel, atau membuka usaha kuliner dan usaha kerajinan tangan. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan kunjungan industri ke tempat-tempat tertentu seperti hotel, museum, dan destinasi wisata di luar destinasi pulau. Melalui kunjungan ini, masyarakat dapat mempelajari hal-hal baru, terutama hal-hal yang berkaitan dengan bidang perhotelan dan pariwisata, yang mana tidak mereka dapatkan saat mereka berada di pulau. Adapun tujuan kami menyelenggarakan kunjungan industri, yaitu untuk mendorong masyarakat lokal agar mereka memiliki minat dan keahlian untuk bekerja di industri pariwisata, memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat lokal tentang dunia kerja pariwisata yang sebenarnya, serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan penggunaan teknologi yang berkembang di industri pariwisata. Kegiatan yang terakhir yaitu menyelenggarakan program pembelajaran pendidikan karakter. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan nilai-nilai karakter dan pendidikan moral kepada masyarakat lokal, terutama pada generasi muda, agar mereka dapat menuntun diri mereka sendiri ke arah hidup yang lebih baik. Melalui program ini, kami juga berharap agar masyarakat lokal dapat menjadi pribadi yang lebih terbuka terhadap dunia luar. Dalam artian, mereka mau menerima segala sesuatu yang berasal dari luar pulau. Misalnya, budaya yang dibawa oleh turis, perkembangan teknologi dan globalisasi, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan orang baru tanpa mengalami hambatan maupun kesulitan. Berikut ini merupakan tahap-tahap tourism area life cycle dalam konsep Butler sequence. Yang pertama yaitu tahap penemuan ataupun tahap exploration. Pada tahap ini, destinasi mempunyai daya tarik alami yang dapat menarik sejumlah kecil wisatawan untuk datang berkunjung melihat keindahan alami yang belum tersentuh oleh manusia sama sekali. Walaupun belum banyak terdapat fasilitas pendukung di dalam destinasi tersebut. Contohnya yaitu destinasi Pulau Sejahtera Selalu yang pada awal mulanya merupakan pulau yang minim fasilitas, namun dapat menarik sejumlah kecil wisatawan, baik itu dari masyarakat lokal ataupun dari luar, untuk datang berkunjung menikmati keindahan alam yang ditawarkan oleh destinasi Pulau Sejahtera Selalu, seperti pegunungan, pemandangan laut, ataupun hutan, air terjun, dan lain-lainnya. Kedua yaitu tahap keterlibatan ataupun tahap involvement. Pada tahap ini adanya keterlibatan dari masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi, karena adanya peningkatan jumlah wisatawan dalam suatu destinasi. Contohnya, di dalam destinasi Pulau Sejahtera Selalu, terdapat keterlibatan dari masyarakat lokal dalam mengontrol ataupun memberikan inisiatif pemasaran, paket tur, ataupun bisnis akomodasi, ataupun kuliner, seperti guest house dan rumah makan, dikarenakan adanya peningkatan jumlah wisatawan di destinasi Pulau Sejahtera Selalu. Yang ketiga adalah tahap pembangunan atau tahap development. Pada tahap ini, adanya investor dari luar yang menanamkan modalnya ataupun berinvestasi dalam suatu destinasi, sehingga adanya pembangunan seperti fasilitas-fasilitas bertaraf internasional yang menggantikan fasilitas-fasilitas lokal. Selain itu, adanya pembangunan atraksi-atraksi buatan yang gunanya untuk menambah atraksi-atraksi yang sudah ada.
Karena adanya pembangunan-pembangunan inilah jumlah wisatawan semakin meningkat. Contohnya, dengan pemasaran yang tepat terhadap destinasi Pulau Sejahtera Selalu, para investor pun kemudian berminat untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi ke destinasi Pulau Sejahtera Selalu karena melihat adanya potensi untuk menjadi pulau populer di masa depan. Karena adanya penambahan modal ini, destinasi Pulau Sejahtera Selalu pun mendapat penambahan fasilitas ataupun atraksi seperti fasilitas-fasilitas bertaraf internasional yang kemudian membuat fasilitas-fasilitas lokal pun menjadi tersisih seperti restoran mewah ataupun hotel yang berbintang. Atraksi-atraksi buatan pun juga dibangun, yaitu kolam berenang ataupun taman bermain untuk menambahkan atraksi-atraksi yang sudah ada, yang sebelumnya hanyalah atraksi-atraksi alami. Karena adanya penambahan atraksi ataupun fasilitas ini, kemudian menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk datang berkunjung. Yang keempat yaitu tahap konsolidasi ataupun tahap consolidation. Pada tahap ini adanya dominasi dari jaringan internasional atau dari investor pihak swasta yang menanamkan modalnya di suatu destinasi. Kemudian karena adanya dominasi ini, gerakan pemerintah terhadap destinasi tersebut semakin terbatas, sehingga pembangunan destinasi yang dilakukan bukan lagi demi kepentingan masyarakat lokal, namun demi kepentingan para investor. Pada tahap ini juga jumlah wisatawan masih tetap meningkat, namun pada tingkat yang lebih rendah daripada tahap sebelumnya. Dan juga di tahap ini fasilitas-fasilitas lama sudah ditinggalkan sepenuhnya. Contohnya, destinasi Pulau Sejahtera Selalu menjadi pulau favorit bagi para wisatawan dikarenakan atraksi dan fasilitasnya yang lengkap. Karena adanya atraksi dan fasilitas lengkap ini, tentunya dikarenakan adanya para investor yang menanamkan modalnya atau berinvestasi dalam pengembangan destinasi. Dikarenakan banyaknya para investor yang menanamkan modalnya ataupun yang berinvestasi, membuat gerakan pemerintah pun terhadap destinasi menjadi terbatas. Hal ini juga berimbas pada bisnis kecil yang dilakukan oleh masyarakat lokal seperti paket tour atau akomodasi seperti guest house atau rumah makan yang semakin tersisihkan oleh paket tour dan fasilitas yang bertaraf internasional yang ditawarkan oleh pihak swasta. Yang kelima yaitu tahap stagnasi atau tahap stagnation. Pada tahap ini, destinasi sudah mulai membosankan bagi para wisatawan dan tidak lagi menjadi destinasi yang populer, sehingga destinasi hanya mengharapkan repeater guest. Lalu, pada tahap ini juga, destinasi banyak memiliki atraksi-atraksi buatan daripada atraksi-atraksi alami. Oleh karena itu, diperlukanlah program-program baru yang dibuat dan diterapkan pada suatu destinasi agar destinasi menarik minat para wisatawan. Contohnya, destinasi Pulau Sejahtera Selalu berada di tahap ini, tahap stagnasi atau tahap stagnation. Hal ini karena pulau tersebut dulu adalah pulau yang populer, namun sekarang semakin lama semakin ditinggalkan oleh para wisatawan. Oleh karena itu, harus diberlakukan atau buat program-program baru kemudian diterapkan untuk menarik kembali para wisatawan sehingga dapat jumlah peningkatan wisatawan di dalam destinasi Pulau Sejahtera Selalu. Program-program tersebut diantaranya penerapan kebijakan teknologi, pembaharuan fasilitas dan atraksi yang telah rusak, pembaharuan suasana di tanggal-tanggal tertentu dan mengadakan acara. Lalu kemudian para investor dan masyarakat lokal dapat juga saling bekerja sama dalam pengembangan destinasi. Adanya fasilitas yang dapat mendukung untuk meningkatkan kualitas SDM melalui training ataupun pendidikan. Kemudian adanya pemasaran yang dilakukan secara tepat dengan target konsumen yang tepat pula. Kemudian program-program ini ketika dijalankan hanya menemui satu hasil dari kedua tahap ini. Tahap pertama rejuvenation dan tahap decline. Jika program-program ini berhasil diterapkan dan meningkatkan jumlah wisatawan,
maka akan masuk ke tahap rejuvenation, di mana destinasi akan semakin makmur dan bertahan. Dan jika program-program ini tidak dapat berjalan dengan lancar, maka akan masuk ke tahap decline, di mana destinasi akan semakin terpuruk dan semakin tersisihkan. Saya Yohana Deborah Putri akan menjelaskan program-program yang dapat membuat Provinsi Sejahtera Selalu kembali menjadi Sustainable Tourism Destination atau destinasi pariwisata berkelanjutan. Pada tahap kelima di dalam Butler Sequence yang disebut sebagai stagnation atau stagnasi, Provinsi Sejahtera Selalu mulai masuk ke dalam tahap membosankan atau tidak menarik lagi. Hal tersebut ditandai dengan kunjungan berulang oleh wisatawan yang sama atau yang biasanya disebut sebagai repeater guest, dan juga tidak adanya kunjungan dari wisatawan yang baru. Oleh karena itu, Provinsi Sejahtera Selalu memerlukan program-program baru untuk kembali menjadi Sustainable Tourism Destination. Dalam menyusun program baru, dapat memperhatikan beberapa elemen seperti sumber daya manusia atau yang biasa dikenal sebagai SDM, dan juga lokasi atau yang dikenal sebagai destinasi. Sumber daya manusia atau SDM merupakan kunci utama dari suksesnya suatu destinasi, karena sumber daya manusia memberikan ide, membangun, dan mengelola destinasi. Menarik atau tidak menariknya suatu destinasi dapat ditentukan atau dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya dan keadaan atau kondisi destinasi tersebut. Oleh karena itu, kualitas SDM perlu ditingkatkan. Selain kualitas SDM, kuantitas SDM juga perlu ditingkatkan. Namun, disesuaikan dengan luasnya destinasi, banyaknya atraksi, dan banyaknya pengunjung. Contohnya, ketika Provinsi Sejahtera Selalu sudah tidak menarik lagi bagi wisatawan, maka Gubernur Provinsi Sejahtera Selalu dapat memberikan program-program baru untuk mengembalikan Sustainable Tourism Destination pada Provinsi Sejahtera Selalu. Berikut, saya akan menjelaskan beberapa program yang dapat diterapkan oleh Gubernur Provinsi Sejahtera Selalu kepada para SDM-nya untuk membuat Provinsi Sejahtera Selalu menjadi destinasi yang menarik lagi. Yang pertama, Gubernur dapat memberikan pelatihan akan IT seiring dengan perkembangan teknologi yang dapat bermanfaat bagi Provinsi Sejahtera Selalu. Yang kedua, Gubernur dapat memberikan pendidikan kepada sumber daya manusia agar mereka meningkatkan kualifikasi mereka. Yang ketiga, Gubernur dapat menambahkan skill berbahasa kepada sumber daya manusia yang nantinya mereka akan mampu untuk menguasai berbagai bahasa asing dan juga dapat membuat acara pertunjukan bahasa yang akan menunjukkan berbagai bahasa. Yang keempat, Gubernur dapat memberikan pelatihan akan keterampilan seperti menjahit, merajut, dan membuat batik yang nantinya dapat dijual sebagai souvenir di destinasi tersebut. Selanjutnya, lokasi atau destinasi. Untuk mengembalikan destinasi menjadi Sustainable Tourism Destination, kita harus memperhatikan kondisi dari destinasi tersebut. Apabila destinasi tersebut memerlukan pembangunan infrastruktur, maka harus dilaksanakan. Dan apabila destinasi tersebut memerlukan tambahan atraksi baru, maka harus ditambahkan. Sebagai contoh, Provinsi Sejahtera Selalu memerlukan pembangunan infrastruktur, maka Gubernur harus memberikan pembangunan infrastruktur untuk kenyamanan Provinsi Sejahtera Selalu. Dengan infrastruktur yang memadai, destinasi akan terlihat lebih elok dan terasa lebih nyaman, sehingga turis atau wisatawan baru akan tertarik untuk berkunjung. Selain itu, dapat menambah atraksi seperti wisata alam yang memperlihatkan keindahan alam dari Provinsi Sejahtera Selalu, maupun wisata religi yang menunjukkan dan memperkenalkan religi di Provinsi Sejahtera Selalu. Wisata religi dapat berupa museum maupun pertunjukan religi. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah untuk mengatasi permasalahan pariwisata di Provinsi Sejahtera Selalu, Gubernur beserta dengan timnya dapat melakukan program-program khusus.
Untuk masyarakat lokal dapat diberikan penambahan fasilitas, jaminan kehidupan, beserta dengan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebijakan terbaru. Hal ini bertujuan agar para pekerja tetap bekerja di destinasi. Karena adanya perubahan yang membuat masyarakat lokal menjadi cemas, maka diperlukan edukasi baik secara formal maupun non-formal. Untuk melihat perkembangan sebuah destinasi, kita dapat menggunakan tahap tourism life cycle dengan konsep Butler sequence. Apabila sebuah destinasi sudah tidak menjadi sustainable tourist destination, maka kita dapat memperbaharui sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang tidak mengenakan hati. Terima kasih atas perhatiannya, kami pamit undur diri.